Assalamualaikum semuanya. Hai guys, di video kali ini aku bakalan cerita atau berbagi pengalaman sama kalian, yaitu cerita lahiran anak pertama secara normal di rumah. Kok bisa sih lahiran di rumah? Nah, di sini aku mau cerita sama kalian sedetail-detailnya awalnya itu gimana sih kok bisa lahiran di rumah. Jadi gini, HPL aku itu kan 30 November 2019. Tapi waktu tanggal 20 November 2019, tepatnya pukul 2 pagi, aku pengen pipis dan akhirnya aku ke kamar mandi. Selesai dari kamar mandi, pas berdiri, lah kok ada rembesan air, ini air apa ya, kok ngalir terus gitu, nggak berhenti-berhenti. Kalau pipis kan bisa ditahan, bisa berhenti dengan diri kita sendiri. Nah kalau yang ini enggak, terus aja ngalir. Terus aku jalan ke kamar, masih aja ngalir. Terus aku duduk, masih ngalir juga sampai basah. Sampai aku duduk di perlak buat si bayi, aku pakai dulu. Dan akhirnya aku bangunin suami, mertua juga. Dan aku bilang kalau keluar rembesan air. Nah itu jam 2 ya. Terus jam 2 gak lama mereka itu manggil emak Paraji. Kalian tahu nggak emak Paraji? Emak Paraji itu kayak dukun beranak lagi ya. Tapi kalau di kampung aku namanya emak Paraji. Jam setengah 3-an emak Paraji pun datang dan aku pun dicek untuk mengecek pembukaan berapa. Nah, diceklah aku di situ ya. Ternyata pas Mak Paraji cek, Mak Paraji bilang, ini mah udah lengkap, tinggal ngeden aja, katanya gitu. Hah, kata aku kan gitu. Soalnya nggak ada tanda-tanda mau melahirkan gitu. Nggak keluar flek darah, flek lendir, terus nggak nyeri punggung, nyeri pinggang, belum kontraksi juga. Masa udah mau lahiran aja gitu kan. Padahal kalau misalnya dibawa ke rumah sakit atau ke bidan pun itu masih bisa ya, masih bisa. Soalnya aku nggak ngerasain mules atau nggak ngerasain nyeri itu, nyeri ini enggak. Cuman keluar cairan aja. Sebenarnya sih kalau dibawa ke rumah sakit itu masih bisa. Tapi ya sudahlah, seiring berjalannya waktu, jam 3 setengah 4-an lah ya, kontraksinya itu pun dipancing sama emak Paraji. Dipancingnya itu dibaca-bacain air, dibacain entahlah bacaannya apa, terus diulusin kena perut. Terus si udel aku, si puser itu di apa sih, di gini-gini nih, terus aja di gitu-gitu biar mules kalian. Ada situ aku baru ngerasain mules jam 3 setengah 4, mules. Terus mulesnya itu langsung yang luar biasa, enggak yang mules enggak, ini terus aja mules. Kata aku, aduh mules, ya udah ngadep kiri, masih mules aja. Terus sebenarnya sih itu menurut aku belum pembukaan lengkap. Tapi nggak tahu kenapa itu Mak Parajinya bilang seperti itu, kalau itu udah pembukaan lengkap dan tinggal ngeden aja. Tapi kenyataannya kontraksi aku pun dipancing dengan si pusernya di gini-gini, si vaginanya pun di gini-gini. Vaginanya itu pakai minyak keletik pertamanya. Pakai minyak keletik dimasukin terus di gini-gini. Entahlah biar apa, minyak keletik habis, pakai minyak zaitun sama digituin juga. Minyak zaitun habis, next pakai minyak kelapa guys. Itu semua minyak masuk, kenapa gini di gini-gini aja terus. Mungkin biar cepet pembukaan lengkap. Kalau misalnya emang udah pembukaan lengkap dari awal, kenapa harus digituin gitu kan. Waktu itu aku nggak kepikiran ke situ, soalnya itu melahirkan anak pertama juga, jadi belum ada pengalaman. Terus aja digituin sama emak Paraji, sama orang yang di situ juga, dielus-elus punggung. Ya, disuruh minum teh manis anget, terus disuruh baca
baca apa sih, baca doa lahiran kayak gitu kan. Terus aku nangis. Jam berapa ya aku nangis itu? Jam 4:30 deh ya, aku lihat jam itu. Aku nangis. Ditanya nangis kenapa kan ya. Aku gak berani bilang ke siapa-siapa. Sebenarnya aku nangis itu aku gak mau lahiran di rumah. Soalnya sebelum tanggal 20 November itu kan hari Selasa. Nah, hari Seninnya itu aku baru aja kontrol ke bidan atau puskesmas. Kata bidannya itu kalau misalnya udah ngerasain mules atau tanda-tanda mau lahiran langsung aja ya ke bidan, kalau nggak ke rumah sakit gitu kan, jangan sampai di rumah. Kata-kata itu pun terngiang-ngiang di kepala aku, jadinya aku nangis. Aku nggak mau lahiran di rumah gitu kan, takutnya gimana-gimana gitu. Terus suami nanya kan, "Deh kenapa nangis?" Kata aku cuman bilang, "Emang boleh ya lahiran di rumah? Kan kata bidannya nggak boleh," kata gitu kan. Aku bilang sama suami. Suami pun malah nanya sama Ma Paraji, Ma ini nggak apa-apa kan lahiran di rumah?" Ma Paraji malah bilang gini, "Alah gak apa-apa, banyak kok orang yang lahiran sama emak," katanya gitu. "Tuh deh nggak apa-apa," katanya. Aku semakin nangis. Ditanya dong, "Nangis kenapa?" katanya. Kata Ma Paraji, "Nggak mau lahiran di rumah bukan? Cenah pengen ke rumah sakit bukan?" Terus kata orang, "Udahlah lahiran mah di mana aja." Cina. Itu kata-kata pun pada masuk dan akhirnya aku nangis. Bukan nangis karena sakit atau mules atau karena apa, bukan. Aku nangis karena nggak mau lahiran di rumah. By the way, aku cuma di sini loh bilang aku nangis itu nggak mau lahiran di rumah. Sebelumnya aku nggak bilang ke siapa-siapa. Kita lanjut lagi. Karena aku udah pasrah. Ya udahlah, kata aku, ya udahlah, gimana baiknya aja, dimana aja gitu kan. Karena mulesnya udah gak tahan, udah semakin mules, rasanya itu pengen ngeden. Dan jam 5:30 itu mulesnya itu udah mules yang sangat luar biasa, hebat. Rasanya itu nano-nano sekali, rasanya itu kayak yang mau haid, terus pengen pupi yang gak tertahankan. Semuanya bercampur menjadi satu di situ, rasanya itu pengen ngeden aja nggak bisa ditahan. Sampai kata Ma Parajinya, "Jangan dulu ngeden," katanya gitu kan. Lah orang mulas pengennya ngeden, kata aku kan gitu. Aku ngeyel, aku pun tetap ngeden. Terus kata Ma Parajinya, "Ya udahlah, iya cina." Terus di situ mulesnya semakin kuat dan akhirnya aku pun ngeden sekuat-kuatnya. Dan aku pun dibantu angkat punggung ini nih. Diangkat si punggungnya. Nah dari situ alhamdulillah cepet dan lahirlah bayi aku berjenis kelamin laki-laki. Nah pas sudah bayinya keluar itu, Ma Parajinya langsung ngurusin bayi, langsung dibersihin, dipakein bedong. Dan aku pun ngerasain plong, rasanya itu jongjon. Wah lega banget deh gitu ya udah keluar. Dan si bayinya udah beres, aku pun disiram pakai alkohol. Kalian bayangin kalau kalian luka gitu, kena apalah, kena pisau atau kena apa gitu, terus kena alkohol, perih gak sih? Nah aku pun ngerasain seperti itu pas beres lahiran. Malah disiram pakai alkohol dan aku pun bingung. Kok nggak dibersihin gitu ya, ini gimana dalam perut aku gitu kan. Cuman bayi aja yang dibersihin lah, akunya enggak. Terus ditanya sama Ma Paraji, "Ma ini sobek enggak?" gitu. "Oh sobek sedikit," katanya gitu kan, kata dia. Oh ya udah, si Ma Paraji pun pulang. Nah di sini pas si Ma Parajinya itu pulang, aku ngerasain mules lagi, mules yang kayak mau lahiran lagi. Terus mama aku dateng, terus aku nangis. Aduh jadinya sedih deh. Ini benar-benar pengalaman yang nggak bisa dilupain, sama sekali. Soalnya aku masih ingat aja sampai sekarang. Aduh jadi sedih. Nah pas si Ma Parajinya pulang, udah kayaknya pulang si Ma Paraji teh. Aku ngerasain mules lagi kayak yang mau lahiran. Oh mules, terus aku nangis. Di situ cuman ada suami aku sama mama aku.
Dan mereka bingung, terus mereka harus ngapain gitu kan. Terus aku nangis aja, nangis mulus kataku gitu kan. Sampai jam berapa itu tuh ya? Sampai jam siang nahan mulus kayak yang mau lahiran lagi. Pokoknya sedih deh, pokoknya aku di situ nangis. Sakit juga, udah mah sakit, disiram alkohol, terus apalagi mules juga. Dan akhirnya aku pun minta suami aku untuk panggilin bidan buat ke rumah. Nah, nggak lama di situ, jam berapa ya, jam 12 atau sebelum zuhur atau sesudah zuhur gitu ya, si bidan pun datang, nggak tahu 3 orang atau 2 orang, aku lupa. Dicek lah aku, kata bidannya ini robekannya lumayan gede, tapi udah nggak bisa dijahit katanya, soalnya udah 6 jam lebih katanya gitu kan. Ya nggak bisa dijahit. Terus itu yang bikin mules, kotoran darah yang di dalam perutnya belum pada keluar katanya gitu. Dan aku pun dikasih obat apa ya, lupa, kayaknya obat pereda itu deh, pereda mules sama obat apa gitu, nggak tahu sama bidannya. Terus ditanya sama bidannya kenapa bisa lahiran di rumah, kenapa nggak ke bidan atau ke rumah sakit. Aku nggak bisa ngomong apa-apa karena itu bukan kemauan aku lahiran di rumah. Aku cuman bisa nangis dan nangis. Sedih banget sih. Nah, terus si bayinya juga disuntik sama bidannya. Akunya dikasih obat. Terus bidannya ngasih tahu kalau nggak boleh lahiran di rumah. Karena apalah ya, omongannya itu aku lupa lagi soalnya udah lama banget juga. Nah, udah kan ya, bidannya pun pulang. Terus kondisi aku ngerasain perih kayak luka gitu. Mau pupi takut, mau pipis takut gitu ya, sing sereset gitu ning. Jalan juga kayak jalan penganten, pelan-pelan. Pokoknya waktu lahiran anak pertama itu kayak lahiran zaman dulu, pakai samping, di depan itu jemuran samping, terus akunya juga pakai samping, terus jalannya pelan, mau pupi takut, mau pipis takut. Terus setelah melahirkan, aku itu katanya nggak boleh tidur siang, kalau misalnya tidur siang nanti darah putihnya naik lah. Terus gimana kalau nggak tidur siang? Malamnya aku bangun juga kan, begadang nemenin dede bayi. Siang nggak boleh tidur, malamnya bangun. Tapi ternyata setelah aku searching, tanya-tanya ke dokter, orang lahiran itu boleh tidur siang. Bukan boleh, malah disarankan untuk tidur siang. Karena ibu yang baru melahirkan itu butuh istirahat. Lah ini gak boleh tidur, baru juga merem sebentar dibangunin, gak boleh tidur katanya. Padahal aku nanya-nanya boleh tidur siang itu boleh, tapi sesudah zuhur dan bangunnya sebelum asar. Aku bilang sama suami kalau tidur siang itu boleh, tapi suami tetap nurutnya itu sama orang-orang zaman dahulu. Ya sudahlah, dan akhirnya selama 40 hari itu aku nggak tidur siang, nurutin aja. Aku nurutin apa kata mereka, maunya gimana, harusnya gimana, it's okay. Terus biasanya kan di buku pink ibu hamil itu ada data bayi, pokoknya lahirnya jam berapa, berat badannya berapa, terus ada apa sih, kakinya suka dicap gitu kan. Lah ini nggak ada. Sedih aku ini, kok jadi kayak apa ya, jadi kayak bayi bodong gitu, cuma lahir aja gitu. Waktu mau bikin akte kelahiran aja dipersulit, susah banget karena nggak ada surat lahirannya dari rumah sakit atau bidan. Di situ sampai dipersulit, tapi akhirnya bisa karena mertua yang ngurusin. Oke guys, jadi itu aja sih cerita dari aku, pengalaman aku sendiri yang pernah lahiran di rumah secara normal dan rasanya pecah ketuban. Nah, jadi seperti itulah ceritanya kenapa aku bisa lahiran di rumah. Oke, jadi kesimpulan dari video ini,
Jangan sampai kalian lahiran di rumah, kalian harus ke rumah sakit atau ke bidan. Kalau enggak nanti kalian bakalan dipersulit. Nah, dan sekarang aku lagi hamil kedua. Insya Allah bentar lagi, tinggal menghitung hari. Oke deh, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih udah nonton video aku kali ini. Terima kasih udah mau dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.